Hari ke-9 ngomongin authenticity atau kejujuran. Kejujuran sama customer kita, kejujuran sama diri sendiri. Dan oke, saya jujur. Ini video dan video-video belakangannya semua itu saya nabung. Kenapa? Karena nggak akan ada cukup waktu untuk saya ngelakuin ini setiap hari. Benar-benar, maksudnya ya langsung gitu ya dilakukan. Saya tahu batasan saya tahu saya harus kerja, saya harus atur waktu buat keluarga juga, saya juga harus ngurusin ini itu dan segala macem, dan ya nggak akan bisa saya ngelakuin itu semua. Saya jujur apa adanya gitu. Konten-konten saya juga nggak benar-benar apa dikerjain hari itu juga gitu. Saya udah mikirin udah dari jauh-jauh hari. Topiknya sebenarnya itu baru kepikiran pas pulang dari seminar. Karena di seminar itu saya kan memang diminta untuk kasih progres selama 90 hari. Apa sih yang kamu kerjain selama 90 hari sehingga coach saya bisa ngelirik saya kasarnya gitu ya. Dan salah satu pembuktiannya adalah dengan saya ngonten selama 90 hari terus menerus kasih value ke orang. Tujuannya buat nge-launch bisnis coaching saya gitu. Karena saya udah kepikiran pengen jadi bisnis coach. Kalian juga udah tahu saya agen asuransi. Saya juga seorang karyawan. Ya, memang kerjaannya banyak gitu. Makanya untuk masalah waktu, jujur-jujuran nggak ada waktu. Dan puji Tuhannya memang Tuhan memberikan kesempatan untuk seminggu kemarin tuh bisa loh ternyata. Di kesibukan saya yang kasarnya udah nggak ada waktu lebih lagi, tidur juga sampai 1:30 pagi, Tuhan masih izinin untuk video itu lancar tuh, posting sampai hari ke-7 gitu. Hari ini hari ke-7, jadi sorry ya ketahuan tuh. Hari ini ya video untuk hari ke-9, tapi saya kerjainnya di hari ke-7. Saya jujur. Saya jujur. Karena memang waktunya nggak kerja gitu. Dan di dalam bisnis, awalnya pas saya mau bikin, harusnya tuh hari ke-9 tuh ngebahas soal fondasi apa ngebahas soal apa gitu. Tapi tiba-tiba pas saya ingat angka 9, saya ingat di bahasa Ibrani atau di salah satu video YouTube lah, intinya 9 itu ngebahas tentang angka kejujuran gitu. Di situ Tuhan tuh ngingetin saya banget bahwa hari ke-9 tuh jujur deh. Kasih tahu semuanya, kasih tahu dapurnya, kasih tahu plan lu. Jelasin semuanya gitu. Jelasin semuanya. Pertama, kenapa saya gunain saya dan kamu itu karena saya mikirin kalau misalnya nanti saya kalau ketemu presiden dan segala macam nggak mungkin saya ngomongnya gua lu. Itu yang pertama. Jadi itulah kenapa saya ngomongnya formal. Semi formal lah. Kadang-kadang masih saya suka ketelepasan gua lu nya. Karena memang sehari-hari memang ngomongnya gua lu juga gitu. Saya ngomong saya kamu tuh bukan berarti saya enggak jujur dengan diri sendiri, tapi saya pengen secara strategis gitu. Nanti umur saya udah 40, umur saya udah 50, nggak mungkin saya ngomongnya gue lu, ya kan? Saya pasti ngomongnya saya kamu. Udah harus shifting gitu. Ya saya pikir kenapa nggak dimulai dari sekarang aja? Kenapa nggak dimulai dari branding saya yang ngomongnya saya kamu gitu? Jadi saya kalau ketemu orang-orang yang lebih sukses, yang lebih hebat, yang lebih tua, ya tetap ngomongnya saya kamu enak-enak aja gitu. Udah kebiasa. Karena jujur dari konten-konten yang awal-awal banget tuh ngomong saya kamu tuh susah. Itu latihan, benar-benar latihan. Dan habis itu pertanyaan berikutnya adalah
tujuan bikin konten ini tuh nyari duit gak sih gitu? Ya, kalau bisa dapetin duit dari konten kenapa enggak gitu. Dan saya memang bikin channel ini buat jadi warisan buat anak saya. Dan kalau warisannya juga bisa dalam bentuk selain nilai bisa dapetin duit juga, kenapa enggak? Business coaching itu juga tujuannya mau kemana? Ya seperti bisnis lainnya, tujuannya adalah profit. Tapi profit itu nomor sekian. Prinsip utamanya adalah, ini jujur benar-benar pengen memuliakan Tuhan dengan semua ide dan pemikiran yang ada. Saya lihat semua orang di sekitar saya itu lagi mau bikin bisnis. Semua orang di sekitar saya itu seorang pebisnis. Sayangnya yang saya temukan, mereka berbisnis dengan tahu firman Tuhan tapi tidak dengan jalanin firman Tuhan. Beda. Dan saya pengen saya bisa ngebentuk atau bisa ngumpulin orang-orang yang value-nya sama. Karena saya nggak bisa gabung ke tempat orang, kenapa nggak saya bangun kelompok saya sendiri? Itu tujuan saya. Dan setelah 90 hari, pertanyaannya akan lanjut atau kagak? Pasti lanjut. Tapi saya akan ngambil yang namanya istirahat. Saya akan istirahat 14 hari. Saya rapi lagi konten saya bikin lebih bagus lagi, materinya juga lebih bagus. Nanti juga saya buat jadi ebook, dan ya nanti jadi bisnis yang benar-benar bisnis. Sekarang saya 90 hari ke depan ini cuma fokusnya ke marketing. Karena memang ya jujur-jujur aja, kadang saya ngomong komen ini materinya belum ada. Itu jujur. Karena memang belum kekejar gitu. Kalau entah udah ada demand-nya, emang orang peduli dan emang mau nyari, saya baru bikin. Dan kadang itu juga yang ngehasilin sesuatu yang ya nggak 100% lah, cuma 80-70 dari apa yang saya bisa sampaikan gitu. Makanya saya sebenarnya tuh sukanya ngobrol begini, panjang dan lebar, tinggi dan dalam. Kadang kelamaan juga ya muter-muter kesini sana. Tapi jujur memang saya juga masih belajar untuk bikin setiap kata dan kalimat saya penuh dengan value. Masih banyak kok. Saya juga gagal di bisnis banyak gitu. Ini jujur soal kegagalan di bisnis. Saya pernah bisnis sendiri gagal, pernah. Bisnis sama saudara pernah. Bisnis sama teman pernah, gagal. Bisnis sama istri juga pernah. Dan puji Tuhannya kalau bisnis sama istri itu terakhir kita exitnya adalah karena udah nikah dan memang tujuannya adalah ngumpulin duit buat sangjitan atau seserahan dan nikah. Ya udah tuh, karena memang fokus udah mau nikah, jadi bisnisnya ditutup. Mau dilanjutin lagi sih nanti, cuma masih belum. Dan dari semua pelajaran saya berbisnis, total kayak 7 atau 8 bisnis, saya juga ngeliat gitu bahwa oke, dari dulu saya berbisnis tuh banyak banget salahnya gitu. Dan setelah saya semakin dewasa, terakhir saya bisnis tuh 2 tahun yang lalu, sebelum saya nikah gitu. Saya bisnis sama istri saya, bikin cookies, kue apa, chocolate chip cookies tuh, itu bikinan saya. Dan selama saya 2 tahun vakum ini, saya terus belajar tentang bisnis. Karena saya tahu gitu, di saat nanti saya udah berhenti kerja, otomatis saya akan bikin usaha. Dan itu juga yang jadi pertimbangan saya. Kenapa sih harus jadi business coach? Kenapa harus bikin konten tentang bisnis juga gitu? Pertama, saya udah jalanin asuransi juga selama 2 tahun berakhir ini kan. Setelah nikah, vakum bentar, habis itu jadi agen asuransi karena ya pengen ngurusin keluarga sendiri gitu. Soalnya agen-agen yang lalu kan memang agak bermasalah, jadi ya
Kenapa nggak saya kerjain sendiri aja? Akhirnya masuk jadi bisnis asuransi dan hampir mau 3 tahun sekarang. Di bisnis asuransi juga saya ngelihat bahwa asuransi itu bisnis yang sangat menarik. Tapi yang jadi masalah adalah customernya asuransi itu kebanyakan orang-orang yang udah sakit hati sama asuransi. Karena ya puluhan tahun lalu banyaklah oknum-oknum yang jualannya menjanji-janjikan hal-hal yang sekarang bikin orang trauma sama asuransi. Dan saya ngelihat bahwa asuransi itu harusnya buat semua orang, tapi nggak semua orang mampu bayarnya, nggak murah. Terus saya kepikiran gitu, gimana caranya saya bisa bantuin mereka juga ngelindungin keluarga mereka. Ya salah satunya adalah dengan bikin bisnis sampingan. Karena modal buat bisnis asuransi itu dibilang murah, tapi nggak murah-murah banget gitu. Buat lisensi kamu bayar 500 ribuan, hampir 600. Terus juga harus punya iPad, punya jas minimal, kalau nggak ya baju yang rapi, setelan rapi. Terus juga punya modal untuk ngajakin orang makan. Dan ya kadang orang-orang tuh nggak punya modal sebegitunya gitu untuk ini. Bisnis yang nanti saya mau coaching, bisnis yang nanti mau saya ini targetnya memang small to medium enterprise. Jadi karena saya dan istri waktu itu sama-sama keluarin modal 500 ribu dan 500 ribu, total 1 juta. Kita tuh by the end of our journey itu bisa ngasihin hampir 25 juta. Itu di luar dengan modal tambahan orang. Kemarin tuh kita bisa sampai beli kulkas, bisa beli oven, dan bisa ngajakin makan keluarga dari profit yang dihasilkan dari bisnis cookies itu. Dan masih sisa 25 untuk ditabung untuk bantuin nikahan. Lumayan banget dong. Makanya saya juga ngeliat bahwa oke, gimana caranya saya sembari saya merapikan teknik saya, sembari saya merapikan standard of prosedur atau SOP-nya supaya bisa bikin bisnis yang kasarnya modal 1 juta bisa ngasilin. Ya kenapa nggak saya bikin sebuah produk coaching juga gitu. Saya tulis blueprintnya seperti apa, bukunya seperti apa, cara kerjanya seperti gimana, dan nanti bisa diajarkan ke bisnis owner lainnya. Well, jadi sebuah bisnis yang lukratif kan, jadi bisnis yang menjanjikan gitu. Dan ya saya juga ngasih tahu di sini bahwa saya memang namanya kerjaan tuh pasti nyari duit lah. Bikin konten juga ada benefitnya. Semua orang pasti nanya gitu, lu dapetnya apa? Kok mau sih bagi-bagian beginian gitu? Kok mau kasih gratis? Kok mau kasih ini itu? Gitu. Ya pasti ada gitu. Salah satunya ya bukan kalian yang bayar, kalian bayar pakai atensi kalian. YouTube bayar pakai ad revenue gitu kan. Dan yang saya pahamin adalah kalau memang kita juga bisnisnya jujur, rezeki Tuhan yang atur. Rhyming. Kalau kita bisnis jujur, rezeki Tuhan yang atur. Mantap. Dan kita harus tahu di Amsal juga ngomongin benar-benar bahwa hidup dan mati dikuasai lidah gitu. Terus di Amsal 11 ayat 1, Tuhan sangat benci yang namanya neraca yang enggak adil, neraca yang serong dibilangkan, kekejian bagi Tuhan. 10 perintah Allah juga udah bilang jangan berdusta. Kurang apa lagi gitu. Kalau kalian mau bikin bisnis dengan ketidakjujuran kalian, good luck, because your enemy will be God. Musuhnya Tuhan cuy.
Masalahnya berkat itu datangnya dari Tuhan, dan kalau musuhnya kita Tuhan, ya gimana bisa berberkat ya? Balik lagi lah, intinya semua orang yang bikin bisnis nggak mungkin nggak ngambil cuan, nggak mungkin nggak ngambil untung. Semua orang butuh makan, semua orang butuh value exchange, pertukaran nilai, pertukaran mata uang kasarnya. Tapi dah tuh kata sambungnya kebanyakan. Tapi kalau misalnya kamu bisa kasih value yang lebih daripada harga yang kamu berikan, misalnya kamu bisa bantuin orang naikin revenue-nya 10 kali lipat, terus kamu cuma kenain mereka biaya 1 kali lipat dari biayanya mereka, pasti mereka juga tetap akan mau untuk bayar harga demi dapetin 10 kali lipat tersebut. Karena 9 kali lipat jauh lebih bagus daripada cuma 1 kali lipat, ya kan? Nah, yang jadi masalah adalah kadang kitanya itu ngasih harga tinggi, value-nya rendah. Makanya fokusnya adalah bikin semua konten kita, semua produk kita, semua hal yang kita katakan dan kita berikan adalah yang terbaik. Karena Tuhan kan suruh walk the extra mile kan, kerjainnya 2 kali lipat lebih bagus daripada yang seharusnya gitu. Yang seharusnya Dan dengan kamu ngelakuin itu, otomatis dengan bermodalkan kejujuran ya sebagai dasarnya ya orang willing aja untuk bayar. Nggak usah takut, rezeki Tuhan yang ngatur, asal kita jujur. Itu rhyming yang saya akan harus ingat terus tuh. Rezeki Tuhan akan atur selama kita jujur. Semoga video ini ngebantu kalian. Gak kerasa udah hampir 18 menit nontonin saya celoteh tentang kejujuran dan jadi jujur ke kalian, ngomongin apa aja yang saya mau lakukan ke depannya. Hari besok bakal bahas rangkuman 9 hari terakhir foundation. Bukan foundation muka ya. Foundation sebagai dasar. Saya sih jujur juga masih ragu mau hari ke-10 mau ngomongin foundation apa enggak, karena masih banyak banget sebenarnya dasar yang utama, tapi feeling saya udah ngomong dan berasa gitu Tuhan ngomong conclude, habis itu mulai ke how. Selesain foundationnya, kan makan dari how, who, why, itu udah ada tuh fondasinya tuh, pertanyaan-pertanyaan itu. Sekarang orang pada nanya, ya terus gimana kok harus bikinnya tuh gimana harus bikin bisnis yang menyenangkan hati Tuhan tuh gimana gitu. Nah, nanti hari ke-11 sampai ke-20 itu akan kita 11 sampai 30 sorry, karena banyak banget yang harus dikerjain. 11 sampai 30 itu bakal teasing tentang gimana caranya kita bikin bisnis kita. Oke. Jadi itu aja video kali ini, 19 menit. Thank you udah nonton sampai sekarang. Sampai ketemu di hari berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.